Didukung oleh 10 Juni 2026, pengguna BBM non-subsidi dikejutkan dengan kenaikan harga Pertamax yang mencapai 32%. BBM jenis Pertamax kini menjadi Rp16.250 per liter. Proses negosiasi Amerika Serikat dan Iran diuji di tengah meningkatnya eskalasi di Timur Tengah. Amerika Serikat dan Iran kini justru saling serang. Sejumlah aliansi yang tergabung dalam MBG Watch menggelar aksi di depan kantor Badan Gizi Nasional atau BGN. Massa meminta tata kelola program MBG dievaluasi secara menyeluruh. Pasangan selebritas Thorik Halilintar dan Alia Mas Said diperiksa sebagai saksi atas kasus dugaan penipuan dan penggelapan dana perjalanan umroh Hanania Group. Halo saudara, selamat malam. Apa kabar Anda hari ini? 10 Juni 2026, Kompas Malam kembali menyapa Anda bersama saya Valentina Sitorus. Kita langsung saja ke informasi yang pertama, saudara. Korps Garda Revolusi Islam Iran atau IRGC merilis rekaman peluncuran rudal ke arah target Amerika Serikat. Rudal diluncurkan setelah serangan Amerika Serikat ke Iran Selatan. Rudal ditempeli gambar mendiang Komandan IRGC, Husin Salami, Amir Al-Haji Sadeh, dan Muhammad Bagere dengan teks bertulisan penghormatan kepada para pemimpin. IRGC mengatakan telah melakukan serangan ke beberapa pangkalan udara dan Angkatan Laut Amerika Serikat sebagai tanggapan atas agresi Amerika Serikat di Iran Selatan. IRGC juga mengklaim telah menyerang 21 target yang terkait dengan fasilitas militer Amerika Serikat dan menembak jatuh sebuah drone MQ-9. Sebelumnya, Amerika Serikat menyerang Iran di Selat Hormuz yang merupakan buntut dari jatuhnya helikopter serang milik Amerika Serikat. Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengungkap penyebab jatuhnya helikopter tempur Apache tersebut akibat ditembak oleh militer Iran. Trump berjanji akan membalas serangan itu. Dalam akun Truth sosialnya, Trump menuliskan, "Saya baru saja mendapat informasi dari militer bahwa tadi malam Iran menembak jatuh salah satu helikopter Apache yang sangat canggih saat berpatroli di atas Selat Hormuz. Ada 2 pilot selamat dan tanpa luka. Meski demikian, Amerika Serikat harus merespons serangan ini." Saling serang antara Amerika Serikat dan Iran bagaikan lingkaran setan untuk diplomasi di antara keduanya. Pakar hubungan internasional bahkan menyebut saling balas serangan bisa mengancam negosiasi. Jalan diplomasi Amerika Serikat dan Iran masih terjal. Saling serang antara Amerika Serikat dan Iran membuat negosiasi jalan di tempat. Rabu dini hari waktu setempat, Iran melancarkan serangan yang menyasar aset Amerika Serikat di Bahrain, Kuwait, dan Jordania sebagai balasan serangan udara Amerika Serikat. Bahkan Iran juga mengklaim menembak jatuh drone MQ-9 di atas wilayah Jam, Provinsi Bushehr.
Iran menuding Amerika Serikat ada di balik serangan Israel ke Iran sebelumnya. منطقه ما هیچ کس باور نمیکنه که عملی از رژیم صهیونیستی سر بزنه بدون هماهنگی و همکاری قبلی با رژیم صهیونیستی. یک. دو اینکه ما از نظر دور نداشته باشیم که وزارت خارجه آمریکا صراحتاً دلیل اصلی تحمیل این جنگ علیه ایران رو حمایت از رژیم صهیونیستی ذکر کرده. این موضع رسمی آمریکا بوده. سه اینکه همین الان هم علیرغم ادعای مقامات آمریکایی ما اطلاع داریم که سنتکام هم در زمینه پدافند و هم در زمینه آفند با رژیم صهیونیستی کاملا هماهنگ و همکار هست. Sebelumnya, Komando Pusat Amerika, CENTCOM, mengumumkan jet tempur dari Angkatan Udara dan Angkatan Laut Amerika Serikat menargetkan sejumlah area di Iran. Menyusul helikopter Apache ditembak jatuh di dekat Selat Hormuz. 2 pilot selamat dan tanpa luka. Namun, Donald Trump mengklaim negosiasi dengan Iran belum berakhir. Trump menegaskan blokade laut tidak akan dicabut selama kesepakatan belum tercapai. We have ongoing negotiations in Iran and with Iran that hasn't stopped, and we could have at least an idea by 1 or 2 days from now. But I think it's going well. The blockade continues to hold 100%. Nothing is getting through our blockade. No oil, no income, no nothing. Melihat eskalasi saling serang antara Amerika Serikat dan Iran, pakar hubungan internasional Presiden University, Teguh Reza Shah, sebut negosiasi damai bisa terancam gagal. Ditambah Israel yang juga masih menyerang Iran. Iran akan mengatakan kepada Amerika Serikat, tolong Anda kendalikan Israel. Israel tidak boleh mengganggu perundingan di antara kita. Jadi Amerika Serikat hendaknya juga mawas diri bahwa kalau dia ingin menerapkan suatu exit strategi, maka dia juga hendaknya memiliki kemampuan mengendalikan Israel agar menjaga momentum. Karena bagi Amerika Serikat sekaranglah saat yang sangat penting untuk menarik diri, dan untuk itu memang pada saat yang sama akan diberikan beban kepada Israel untuk lebih bertanggung jawab. Amerika Serikat telah meminta Israel untuk tidak mengganggu proses negosiasi damai antara AS dan Iran dengan tidak menyerang Iran. Di media Israel, disebut-sebut Israel telah menyetujui penghentian serangan udara terhadap Iran, tetapi akan tetap melanjutkan operasi militernya di Lebanon Selatan. Membahas soal ujian diplomasi Trump terhadap eskalasi perang melawan Iran, kita akan bahas bersama Kepala Center for Intermestic and Diplomatic Engagement, Anton Aliabas. Selamat malam Mas Anton, apa kabar? Baik Mbak Valen, apa kabar Mbak Valen? Baik juga, semoga juga kabar baik ini selalu bersama Anda dan keluarga. Mas Anton, Amerika sebelumnya meminta Israel dan Iran untuk menghentikan serangan. Tapi yang terbaru malah Amerika Serikat sekarang yang bermanuver di Selat Hormuz. Kenapa hal ini kembali terjadi? Ya, itu sebenarnya yang kita bisa lihat adanya paradoks ya. Di satu sisi Trump memang menghendaki adanya kesepakatan diplomatik, tapi dia tidak pernah ingin meninggalkan yang namanya tekanan militer. Itu satu. Tapi di sisi lain dia juga sadar bahwa ada dua variabel yang dia tidak bisa kendalikan. Satu namanya Israel dan satu namanya IRGC di bagian Iran. Karena kedua pihak itu memang terus-menerus ingin mencoba menyabotase proses perundingan damai yang sekarang ini lagi ingin coba dibangun. Itu yang kita bisa lihat. Jadi dengan kata lain, setiap bom yang jatuh ke Iran itu justru akan memperkuat posisi garis keras Teheran untuk kemudian memaksa pihak-pihak moderat di Iran untuk meninggalkan gelanggang perundingan dan juga semakin memperlemah posisi negosiator gitu. Jadi dengan kata lain bahwa kalau tanya apakah perdamaian kemudian masih mungkin, ya jawabannya mungkin saja. Tapi kemudian peluangnya itu makin lama makin mengecil kalau kita lihat bagaimana terjadi aksi saling balas saat belakangan ini ya. Belum lagi misalnya Trump kalau misalnya kita lihat dalam postingan terbarunya dia di sekitar 2-3 jam lalu di Truth Social, dia sudah makin kesal gitu dengan Iran yang dia menyatakan bahwa Iran ini cuma banyak ngomong doang tapi nggak pada aksi dan they will have to pay the price gitu. Jadi ini kan menjadi menarik, apakah misalnya aksi serang ini adalah lagi-lagi ini sebagai sebuah awalan untuk kemudian episode dari eskalasi Gong pembuka
serangan baru fase kedua gitu. Nah, iya bisa saja itu kemudian kalau walaupun juga kita bisa ngelihat bahwa sebenarnya kan nih Trump ini kan di satu sisi dia memang selalu menghendaki adanya perdamaian-perdamaian. Dia selalu bilang bahwa perdamaian itu sudah semakin dekat. Tapi problemnya kan gitu, orang kemudian apa namanya? Ini kan menunjukkan sebenarnya retorika transaksional dia gitu, di mana dia ada tekanan domestik ya. Domestik dia punya waktu yang makin sempit menuju ke pemilu, tapi kan di sisi lain itu tidak serta-merta mencerminkan bahwa proses perundingan yang sekarang terjadi di balik layar memang sudah demikian gitu. Kenapa? Karena kan ada beberapa simpul yang masih masih apa namanya masih sulit cari titik temu. Ngomong tentang uranium, ngomong tentang Hormuz, belum lagi kita bicara tentang Lebanon Selatan misalnya Hezbollah gitu. Itu kan variabel-variabel yang masih sejauh ini masih ada titik buntu gitu. Jadi bagaimana kemudian dia bisa bilang bahwa perdamaian itu sudah semakin dekat? Justru gitu ya, inkonsistensi ini itu sedikit banyak menjadi liabilities untuk mewujudkan perdamaian. Kenapa? Karena dia berulang kali gitu berulang kali menyampaikan hal ya optimisme yang tanpa substansi. Ini kan yang menjadi apa namanya? Menjadi pelik ya. Ini sebenarnya dia sebagai garantor kan kadang-kadang dia kemudian bisa berjarak ya. Ini Israel sama Iran berdamai gitu. Ini harusnya ada gencatan senjata. Ini sebenarnya dia ini adalah garantor untuk gencatan senjata yang layak kita percaya atau enggak. Kenapa? Konsisten jawabannya. Apalagi kalau kita rujuk sama postingan dia terakhir misalnya. Ini yang kemudian menjadi rumit ketika kita lihat mana yang harus kita lihat. Apakah ini adalah episode awal lagi terjadinya reeskalasi? Oke, Atau jadi Mas Anton mau mengatakan kalau Iran sudah tidak akan percaya lagi dengan diplomasi Amerika Serikat. bukan, justru kan di dalam Iran sendiri kan memang nggak solid. Ada satu faksi moderat yang memang menghendaki adanya perdamaian. Di satu sisi ada IRGC yang memang faksi garis keras bagaimana mereka ingin adanya perang lagi gitu ya. Ini kan kedua pihak ini yang saling mencoba mendapatkan simpati dari publik, dukungan dari publik. Tapi kan problemnya bagian kelompok yang moderat kan sulit. Kalau misalnya Amerika terus-menerus untuk melakukan serangan. Kita ini lagi mau berdamai, lagi mau berunding, kok diserang gitu. Nah, itu kan memperkuat posisi IRGC yang garis keras. Tuh, ngapain kita mau berunding, makanya kita lemah, orang mereka serang terus, kita nggak boleh percaya, kita jangan pernah percaya, kan itu yang menjadi problem gitu. Jadi di satu sisi Iran tuh memang juga lagi lagi mencoba mengkonsolidasi gitu, arahnya mau kemana, kita mau berdamai atau kita mau kemudian berperang gitu. Tapi Jadi kan kalau Mas Anton melihat Iran ini selanjutnya akan melawan Amerika Serikat dan Israel di fase kedua ini seperti apa kekuatan tapi mereka? iya, kalau misalnya posisi yang kelompok pro terhadap perdamaian terus digencet dengan kenyataan bahwa Iran itu diserang oleh Amerika Serikat, termasuk juga terakhir di Pulau Qasem misalnya, itu kan sebenarnya simbolik ya, mereka itu adalah pulau terbesar di mana aktivitas ekonomi juga simpulnya ada di sana gitu. Itu kan menjadi sulit gitu. Jadi mau tidak mau kemudian Iran kan menunjukkan lagi taringnya. Dan saya melihatnya bahwa apakah kemudian militer Iran memang lemah? Enggak, kita bisa lihat bagaimana postingannya dari Iran bahwa Apache itu yang memang canggih itu dijatuhkan oleh Manpads gitu. Jadi senjata yang murah itu kan membuat malu sebenarnya Amerika Serikat bahwa ternyata senjata canggih mereka itu jatuh dengan senjata yang murah yang sebenarnya nggak imbang gitu. Itu kan sedikit banyak memalukan Amerika Serikat. Tapi ya tadi ketika kita lihat ke sini gitu, jadi bahwa Iran itu sudah sangat siap untuk melakukan perlawanan. Klaim-klaim Amerika Serikat bahwa tentara atau kekuatan militer Iran itu sudah lumpuh, itu kan nggak pernah diverifikasi. Mereka harus verifikasi apa? Turunkan pasukan pendarat, mereka baru bisa verifikasi. Sama halnya ketika mereka bilang uranium sudah dihancurkan pabrik, mereka tidak pernah verifikasi. Verifikasinya apa? Harus turun ke lapangan gitu. Masalahnya Amerika berani nggak turun ke lapangan gitu kan? Itu menjadi problem gitu. Jadi kalau misal mereka berani turun ke lapangan, artinya memang eskalasi kemudian tidak bisa dihindari. Jadi tapi yang memang yang saya khawatirkan adalah belakangan ini kondisi yang dalam kurun waktu 48 jam terakhir ini menjadi genting. Apakah kemudian kita akan menjadi masuk kepada episode baru, reeskalasi kembali, atau ya harapan saya ya ini cuma kemudian aksi balas yang terukur gitu ya. Jadi mereka memang tidak ada intensi untuk memperluas, ini cuma semuanya itu mencoba untuk dimitigasi. Jadi serangan-serangannya hanya sekedar terbatas, jadi limited, yang kemudian berhenti gitu. Walaupun kemudian kansnya jadi yang terbesar adalah ya udah kondisi status quo ini aja akan terus terpelihara ketimbang dengan
kesepakatan gencatan senjata yang akan terjadi. Nah, itu akan makin mengecilkan peluang adanya kesepakatan gencatan senjata berapa bulan yang ingin diciptakan gitu. Ini dan jauh ini kondisi yang ada, Mbak Valen, yang saya lihat, Mbak Valen. Baik, kita nantikan seperti apa dinamika daripada perang antara Amerika Serikat, Israel, dan juga Iran, termasuk juga diplomasi perdamaian yang saat ini katanya sedang berlangsung. Terima kasih sudah berbagi analisa bersama kami di Kompas Malam Kompas TV, Mas Anton Ali Abbas selaku Kepala Center for Intermestic and Diplomatic Engagement. Salam sehat selalu, Mas Anton. Kita ketemu lain waktu. Saudara, kami akan kembali usai jeda. Pada 10 Juni 2026, pengguna BBM non-subsidi dikagetkan dengan kenaikan harga Pertamax yang mencapai 32%. BBM jenis Pertamax kini menjadi Rp16.250 per liternya. Saudara, harga BBM non-subsidi jenis Pertamax resmi naik menjadi Rp16.250 per liter. Keputusan yang terkesan mendadak ini langsung memicu reaksi keras para pengendara. Selain mengaku kaget, sebagian konsumen mulai beralih ke Pertalite. Kabar mengejutkan harus diterima para pengguna bahan bakar non-subsidi. Diam-diam, PT Pertamina menaikkan harga BBM jenis Pertamax menjadi Rp16.250 dari sebelumnya Rp12.300 per liter. Pengendara mengaku kenaikan harga Pertamax mencapai 32% terlalu tinggi. Tidak sedikit pengguna memilih beralih ke BBM bersubsidi Pertalite. Oh, jadi beralih ke Pertalite jadinya nih, Bang? Pertalite. Oh, gitu nih, Bang. Bang, gimana Bang ada kenaikan ini, Bang? Kaget gak sih, Bang? Ya kaget kan. Orang baru kita belum tahu masalahnya, tiba-tiba udah langsung naik. Tadi pagi sih waktu buka HP, kaget juga, tahu-tahu ternyata Pertamax ikut naik juga kan, jadi 16.000. Kalau pengisian sih biasanya mingguan sih. 16.000 dari 12.000 berasa juga sih, lumayan 4.000 naiknya. Namun, tak sedikit yang memilih bertahan menggunakan Pertamax karena tak punya pilihan lain. Jadi pas saya tahu hari ini naik 4.000 ya udah, mau gimana lagi, kita butuh ya kan Pak. Soalnya sebagai driver kan kita butuh gitu kan. PT Pertamina Patraniaga menyatakan penyesuaian harga BBM non-subsidi dilakukan setelah evaluasi berkala dengan mempertimbangkan kondisi harga minyak dunia. Penyesuaian itu dikarenakan kita mengikuti mekanisme harga pasar internasional. Masyarakat yang mampu dihimbau untuk menggunakan yang non-subsidi dengan tentunya RON yang lebih tinggi dan kualitas yang lebih baik. Menteri Keuangan Purbaya Yudisadewa menilai kenaikan harga Pertamax tak akan memberikan dampak besar terhadap inflasi Indonesia. Menurut Purbaya, jenis BBM tersebut bukan bahan bakar utama yang digunakan untuk angkutan barang. Harusnya nggak ini karena kan Pertamax nggak dipakai buat angkutan barang. Pak, ini dampaknya Pak gimana menjaga agar kuota Pertalite di subsidi tidak jebol? Maksudnya dampaknya minim atau bagaimana, Pak? Tanya ke Pak Bahlil, mesti ada mekanismenya gimana? Tapi kalau dari Kementerian Keuangan kontrol, kalau katanya Pak Bahlil. Dampaknya ke inflasi gimana, Pak? Jadi minim atau bagaimana? Dampaknya limited karena kan bukan buat angkutan umum ya. Terus pemerintah akan angkutan barang juga pakai. Ketua Komisi 11 DPR fraksi Golkar Muhammad Misbakun menilai kenaikan harga Pertamax dipastikan memberikan tekanan terhadap inflasi lantaran pengguna Pertamax didominasi masyarakat umum. Selain itu, kenaikan harga Pertamax akan memicu konsumsi bergeser ke BBM dengan harga yang lebih murah, sehingga dampak lanjutannya perlu diantisipasi. Pasti kalau kenaikan BBM biasanya selalu akan diikuti dengan kenaikan inflasi pasti. Karena kan Pertamax ini kan lebih banyak dikonsumsi oleh masyarakat. Pusikan sedang lagi dilakukan upaya penghitungan apa yang nanti menjadi stimulus atau insentif sektor ini.
Selain Pertamax RON 92, kenaikan juga terjadi pada BBM Pertamax Green dengan RON 95, naik menjadi Rp17.000 dari sebelumnya Rp12.900. Naiknya harga BBM Pertamax ini merupakan kenaikan perdana pasca lonjakan harga minyak dunia akibat perang Israel-Iran pecah sejak 28 Februari 2026 lalu. Tim Liputan, Kompas TV. Saudara, kenaikan Pertamax yang senyap mengejutkan masyarakat. Apakah keputusan menaikkan harga BBM Pertamax ini jadi kebijakan yang tepat di tengah situasi ekonomi saat ini? Kita akan bahas bersama pengamat ekonomi energi UGM, Fahmi Radi. Selamat malam Pak Fahmi, apa kabar? Malam, Valen. Alhamdulillah, baik-baik. Semoga kabar baik selalu bersama Anda. Pak Fahmi, kenaikan 32% ini seolah mengejutkan masyarakat. Kalau sebelumnya saat kenaikan biosolar itu seolah ada sosialisasi, ini terkesan mendadak. Dan ini juga bisa jadi migrasi para konsumen ke Pertalite. Bagaimana antisipasi kuotanya, Pak Fahmi, menurut Anda? Ya, ini saya kira cukup mengagetkan gitu ya, karena pada saat bulan April semua harga BBM non-subsidi dinaikkan, tapi Pertamax kan tidak dinaikkan. Dan Green Pertamax juga tidak dinaikkan itu ya. Nah, pemerintah mengatakan bahwa tidak akan ada kenaikan harga BBM subsidi sampai akhir tahun. Nah, asumsinya kalau Pertamax itu tidak dinaikkan, maka itu juga tidak akan dinaikkan sampai akhir tahun. Tapi tiba-tiba tanpa Bapak Ibu gitu ya, langsung dinaikkan dan kenaikannya cukup tinggi gitu ya, hampir 32% tadi. Nah, ini akan memicu juga itu ya, migrasi dari Pertamax ke Pertalite. Kalau migrasi tadi terjadi besar-besaran, maka tujuan pemerintah untuk meringankan beban APBN untuk membayar kompensasi karena kenaikan harga Pertamax itu bisa tidak tercapai karena perpindahan ke Pertalite ini kan akan menaikkan jumlah subsidi juga gitu ya. Sehingga, termasuk juga jumlah kuota dari Pertalite itu sendiri, Pak. Nah, selain tidak memberikan meringankan beban tadi, karena ini hanya perpindahan dari Pertamax ke Pertalite gitu ya. Nah, kalau berbondong-bondong pindah ke Pertalite, maka kuota Pertalite barangkali akan jebol juga gitu ya. Kalau kuota tadi tidak dipenuhi, maka ini akan menimbulkan antrian panjang dan ini bisa berakibat masalah-masalah sosial akan terjadi gitu, Mbak Valen. Tapi kalau menurut Anda, Pak Fahmi, kenaikan Pertamax ini dipengaruhi oleh harga minyak dunia atau nilai tukar rupiah atau kebijakan fiskal dalam negeri? Ya, yang jelas variabel utama dalam penetapan harga non-subsidi termasuk Pertamax itu kan harga minyak dunia, kemudian inflasi dan kurs rupiah gitu ya. Nah, yang harga minyak dunia ini kan meningkat terus gitu ya. Sementara rupiah kita semakin jeblok saja gitu ya. Inflasi masih terkendali sehingga barangkali pemerintah mengevaluasi kemudian realistis untuk menaikkan itu ya, harga Pertamax tadi karena barangkali beban fiskalnya sudah terlalu berat gitu ya. Nah, tetapi ini sekaligus juga memberikan dampak inflasi juga gitu ya. Kemudian juga ini akan beban fiskal tadi ini juga tidak berkurang begitu banyak karena tadi potensi perpindahan ke Pertalite ini kan cukup besar. Padahal kita tahu bahwa Pertalite itu subsidinya kan cukup besar di tengah harga minyak dunia yang tinggi, maka harga Pertalite yang dipertahankan 10.000 ini beban fiskalnya akan semakin berat tadi. Jadi ini saya kira tidak menyelesaikan masalah dalam rangka untuk meringankan beban APBN gitu ya. Tapi justru menimbulkan masalah baru, memicu kenaikan inflasi tadi, Mbak Valen. Oh, oke. Kalau begitu, berarti kenaikan ini berpotensi memicu kenaikan tarif transportasi juga ya Pak ya? Tarif transportasi, biaya logistik, dan kebutuhan pokok. Biasanya itu dirasakan berapa lama Pak setelah kenaikan harga dari Pertamax ini? Nah, memang
transportasi dia, khususnya untuk pengangkutan barang-barang kebutuhan pokok itu kan tidak menggunakan Pertamax, tapi menggunakan solar gitu ya, sehingga tidak secara langsung itu menaikkan harga-harga tadi gitu ya. Tetapi kenaikan tadi ini kan memicu inflasi gitu ya. Kemudian juga inflasi sebelumnya yang dipicu harga minyak dunia ini akan agregatnya akan semakin meningkat tadi. Nah, Sektor apa yang paling terdampak, Pak? Nah, saya kira kebutuhan pokok tadi itu pasti sudah akan naik gitu ya, karena terjadinya cost push inflation tadi gitu ya. Mau tidak mau itu pasti akan mempengaruhi harga-harga kebutuhan pokok, akan mempengaruhi harga-harga transportasi meskipun tidak secara langsung gitu ya. Dan pada akhirnya nanti inflasi kita semakin tinggi. Nah, ini saya kira cukup berbahaya gitu ya. Rupiah kita sudah jeblok, kemudian inflasi tinggi, daya beli rendah. Wah, ini kalau tidak dikelola dengan benar gitu ya, itu bisa mengarah pada krisis ekonomi di Indonesia ini, Mbak Valen. Nah, jadi langkah antisipasi yang paling tepat dari pemerintah untuk menjaga daya beli masyarakat apa, Pak Fahmi? Nah, pemerintah harus memberikan semacam insentif gitu ya. Kalau masyarakat bawah pengguna Pertalite barangkali sudah memperoleh insentif yang cukup besar dari BLT, dari bantuan bansos dan lain sebagainya itu ya. Tapi masyarakat menengah pengguna Pertamax ini hampir tidak punya insentif sama sekali gitu ya. Kelas menengah itu ya Pak ya? Betul sekali, mereka daya belinya semakin turun, tapi tidak mempunyai insentif sama sekali. Nah, barangkali salah satu yang bisa meringankan beban tadi, misalnya pengurangan tarif listrik bagi kelas menengah tadi, misalnya bagi rumah tangga yang menggunakan 3.000 ke atas, itu bisa diberikan diskon dalam listrik tadi, sehingga bebannya berkurang dan daya belinya tidak begitu turun terlalu besar. Kalau tidak ada insentif sama sekali, maka jumlah kelas menengah akan semakin menurun dan mereka terancam menjadi miskin juga itu, Mas, Mbak Valen. Baik, angka kemiskinan bisa menjadi semakin tinggi setelah ini jika tidak ada antisipasi yang dilakukan pemerintah untuk menjaga daya beli masyarakat. Baik, terima kasih sudah berbagi pandangan Anda kepada kami di Kompas Malam Kompas TV, pengamat ekonomi energi Universitas Gadjah Mada Yogyakarta, Pak Fahmi Radi. Salam sehat selalu, Pak Fahmi. Terima kasih, Mbak Valen. Malam. Selamat malam. Saudara, di bawah kepemimpinan baru, Badan Gizi Nasional akan merombak tata kelola MBG termasuk efisiensi anggaran. Langkah ini juga sejalan dengan upaya pemerintah untuk menyelamatkan APBN di tengah dinamika ekonomi global. Program makan bergizi gratis, salah satu pilar kebijakan strategis nasional, kini tengah menjadi sorotan publik. Alih-alih menjadi potret keberhasilan pelayanan publik, MBG saat ini didera carut-marut manajemen. Ditambah dugaan skandal korupsi di internal Badan Gizi Nasional yang menaungi MBG. Sejumlah aliansi yang tergabung dalam MBG Watch menggelar aksi di depan kantor Badan Gizi Nasional BGN. Mereka meminta tata kelola program MBG dievaluasi secara menyeluruh. Hari ini masyarakat muak dan marah atas program makan bergizi gratis yang mengorbankan ribuan siswa keracunan dan juga mengorbankan uang masyarakat kebanyakan yang dibayar melalui pajak. Hari ini teman-teman koalisi MBG Watch berkumpul di depan BGN untuk menyegel gedung ini, karena gedung ini selama setahun berjalan belum menghasilkan apapun yang menunjukkan peningkatan kualitas sumber daya manusia di masa yang akan datang. Kepala Staf Kepresidenan Dudung Abdurrahman menyebut BGN di bawah kepemimpinan kepala baru telah menyiapkan sejumlah langkah untuk membenahi program MBG. Salah satunya evaluasi ulang terhadap penerima manfaat MBG. BGN juga akan menyesuaikan penerima manfaat dengan kondisi ekonomi masyarakat agar program lebih efektif. Refocusing untuk penerima manfaat. Jadi disampaikan oleh Kepala BGN bahwa nanti yang betul-betul yang membutuhkan, sehingga nanti akan dicek kembali. Seperti di Jakarta, saya pernah cek
ada beberapa yang memang tidak dimakan, sekolah menengah ya, sehingga ini nanti akan dicek kembali sehingga betul-betul efektif. Dewan Ekonomi Nasional menyebut efisiensi MBG bisa memperkuat efisiensi anggaran negara di tengah ekonomi global dan pelemahan nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat. Mengenai risiko kenaikan harga-harga yang bisa terjadi akibat dari pelemahan rupiah. Karena ini tentu akan berdampak kepada kelompok menengah bawah dan apa yang harus dilakukan termasuk juga untuk menumbuhkan masalah confidence, masalah trust kepada pemerintah. Salah satunya adalah langkah-langkah yang dilakukan di dalam efisiensi anggaran, termasuk salah satu diantaranya di dalam kaitan dengan MBG. Anggaran untuk program MBG saat ini sebesar 268 triliun rupiah untuk tahun anggaran 2026, setelah dipangkas dari alokasi awal sebesar 335 triliun rupiah. Tim Liputan Kompas TV. Usai jeda kami akan hadirkan informasi dari dunia olahraga jelang Piala Dunia 2026, saudara, di mana Federasi Sepak Bola Iran menuding FIFA telah mencabut Kick-off Piala Dunia 2026 digelar kurang dari 2 hari lagi. Namun, permasalahan imigrasi di Amerika Serikat belum usai. Federasi Sepak Bola Nasional Iran klaim FIFA telah mencabut alokasi tiket Piala Dunia untuk menonton Iran stadion setiap pertandingan. Kick-off dimulainya Piala Dunia 2026 tinggal menghitung jam. Di balik kemeriahan perhelatan turnamen sepak bola terbesar sejagat ini, segudang permasalahan muncul ke permukaan. Persoalan visa masih menghinggapi timnas Iran. Selain tak menerima Iran tinggal di Amerika Serikat, 15 pejabat dan staf timnas Iran juga ditolak masuk ke Amerika Serikat akibat kendala visa. Menteri Olahraga Iran Ahmad Donyamali menilai penolakan visa ini sangat tidak profesional. Donyamali menuntut Amerika Serikat harus menjamin kondisi yang baik bagi timnas Iran. کارشکنی‌ها که خب از ابتدا بوده و به هر صورت کاملا رفتار غیر حرفه‌ایه و حتما شما بهتر از من می‌دونید که این رفتارها مختص ایران نیست. شما خیلی از کشورها با کشور میزبان مشکل دارن و الان اعتراضات خیلی زیادی از طرف کشورهای مختلف. Berhak menerima dan mendistribusikan 8% tiket dari kapasitas stadion setiap pertandingan. Gigit jari tak bisa merasakan atmosfer. Jumlah pemain timnas Senegal diperiksa secara ketat oleh petugas keamanan setibanya di Amerika Serikat. Analis sepak bola Wesley Utagalung menilai permasalahan yang terjadi jelang Piala Dunia 2026 ini merupakan aib bagi penyelenggara Piala Dunia dan olahraga tak bisa dikaitkan dengan politik. Anehnya Piala Dunia saat ini ya dengan segala macam dinamikanya, tapi kalau kita bicara ini event besar sudah pasti harus ada jalan pintas yang diambil oleh panitia penyelenggara. Itu tidak boleh terjadi. Ini akan menjadi aib bagi penyelenggaraan event terbesar di dunia. Kita tidak pernah mendengar selama Piala Dunia bahwa ada kendala dari sisi administrasi masuk negara ya. Dulu bahkan ketika Amerika dan menjadi tuan rumah pun kan masih dipermudah karena event olahraga tidak boleh dikaitkan dengan event politik. Jadi ini sebuah aib lah kalau terjadi di dalam sepak bola. Alih-alih menjadi simbol persatuan global melalui olahraga, sejumlah kebijakan dan keputusan jelang dimulainya perhelatan sepak bola terbesar di dunia ini justru memunculkan kritik tajam. Sebagai tuan rumah, Amerika Serikat, Meksiko, dan Kanada harus menjamin peserta Piala Dunia mendapat layanan yang baik. FIFA dituntut tegas mengambil sikap agar sepak bola tak bisa dikaitkan dengan permasalahan politik. Saudara, kick-off Piala Dunia 2026 tinggal menghitung jam.
namun sejumlah permasalahan justru terjadi. Langsung saja kita akan bahas bersama dengan analis sepak bola, Bung Haris Pardede. Selamat malam Bung Harpa, apa kabar? Selamat malam, kabar baik Mbak Valen. Kabar baik, semoga selalu untuk Anda dan juga keluarga. Bung Harpa, masalah buat Iran ini tidak hanya soal visa, tapi juga tiket pertandingan yang kabarnya dicabut oleh FIFA. Apakah ini bentuk untuk mengganggu mental Iran? Ya, tadi saya sempat mendengar sebelum kita nanti menjawab pertanyaan Mbak Valen ya. Jadi apa yang dilakukan atau terjadi saat ini di Amerika Serikat sebenarnya tanpa mereka sadari mereka sedang mempermalukan wajah mereka. Ya sebenarnya kalau kita lihat di jurnal-jurnal maupun tesis-tesis sebelumnya, Piala Dunia itu sebenarnya kenapa orang berebutan pengen menyelenggarakan Piala Dunia, itu salah satu alasannya untuk memperbaiki citra mereka. Itu mengapa, dan beberapa sport event juga seperti Olimpiade. China mencoba melakukan itu di 2008 Olimpiade. Supaya mereka lebih terlihat terbuka dan welcome dengan orang asing. Rusia juga 2018 dia perpanjang tuh. Jadi kalau ada orang turis yang mau lebih lama itu bisa dengan fan ID. 2014 juga sebenarnya seperti itu di Brasil, tapi mereka nggak membranding. 2022 itu dilanjutkan, namanya Haya Card, sama juga seperti itu. Intinya fans itu bisa datang tanpa ngurus visa kalau beli tiket. Jadi ini berbanding terbalik. Baik. Dibandingkan sebelum-sebelumnya, sekarang jadi lebih repot gitu ya. Bung Harpa, lantas FIFA harus bagaimana? Apakah akan membantu menyelesaikan persoalan visa ini? Karena ini juga sangat dinanti loh. Enggak akan. Mereka nggak akan mungkin punya keberanian dan kemampuan untuk menanggulangi itu. Kalau kita nonton film di Netflix itu ya, FIFA Undercover, itu kan jelas ya. Sebenarnya 2026 ini adalah hadiah Piala Dunia tuan rumah dari FIFA untuk Amerika Serikat. Ya mereka ngamuk karena kalah di 2022 dari Qatar. Gitu. Jadi karena kemudian diobok-obok segala macam, makanya kan 2014 itu kantor FIFA di Zurich di Swiss itu diobok-obok dan akhirnya si Blatter turun ya. Dan itu membuat akhirnya presiden baru FIFA Gianni Infantino sebenarnya siapapun tidak punya nyali sebenarnya. Mereka tahu who is the boss gitu, who is the cowboy gitu. Masalahnya saya bukan mau terlalu tendensius, tapi we don't care about the politics gitu ya. Itu politik soal yang lain, Iran, Amerika Serikat, perang segala macam. Tapi ini orang-orang di dunia yang mau happy, yang ingin dopaminnya itu keluar karena pengen happy. Nggak hanya fans dari negara tersebut loh. Ya buktinya saya 2018 dan 22 Indonesia nggak ada, saya kesana. Banyak yang seperti itu. Ini diganggu gitu. Jadi menurut saya sangat kontradiktif kalau saya bandingkan 2022, arguably the best World Cup ever, ya ini panjang ceritanya. Sekarang justru mungkin one of the worst World Cup ever di era modern. Baik, jadi pembelajaran untuk di next event, terutama di Piala Dunia 2030 supaya tidak terjadi segudang masalah seperti ini, gimana Bung Harpa? Menurut saya di next event tantangannya nggak akan semamut ini ya. Nanti kan 2030 itu di 6 negara. Jadi 3 negara itu Uruguay, lalu 2 negara Amerika Latin, saya lupa kalau nggak salah Argentina dan Paraguay atau dengan Kolombia. Pokoknya 3 negara itu hanya menyelenggarakan 1-2 pertandingan. Lalu kemudian sisanya semua itu di Maroko. Ini udah dari awal udah kelihatan sebenarnya repot, tapi ditambah lagi add-onsnya adalah karena ada masalah geopolitik di Timur Tengah. Baik, kita nantikan seperti apa gelaran kick-off Piala Dunia 2026, terutama di tengah konflik Amerika Serikat versus Iran. Terima kasih sudah berbagi pandangan Anda bersama kami di Kompas Malam. Analis sepak bola Bung Haris Pardede. Salam olahraga, kita ketemu lain waktu. Salam olahraga. Ya, makasih. Terima kasih. Saudara, kami akan kembali usai jeda dengan informasi mengenai drone Israel menewaskan 2 warga di kota Sidon, Lebanon Selatan. Drone itu menghantam sejumlah mobil dan menimbulkan ledakan. Pasangan selebritas Thorik Halilintar dan Alia Mas Said diperiksa sebagai saksi atas kasus dugaan penipuan dan penggelapan dana perjalanan umroh Hanania Group di Polda Metro Jaya. Didampingi kuasa hukum, Thorik Halilintar dan Alia Mas Said tiba di Polda Metro Jaya, Jakarta pada Rabu siang. Keduanya dimintai keterangan terkait dugaan penipuan perjalanan umroh yang melibatkan PT Hasanah Tama Internasional atau Hanania Group. Apartemen kooperatif untuk menyampaikan ya dalam tanda kutip ya hubungan kami dalam hal ini klien saya Alia dan Thorik
terkait dengan Hanane Group. Jadi pertamanya ini memang sebetulnya untuk approach dari Hanane Group ini, Hanane Group lah yang meng-approach pertama ke Torik. Ini sudah lama, itu sebelum mereka berdua menikah bahkan. Cuma memang ya mungkin Toriknya juga belum pas, belum cocok segala macam, akhirnya didiemin, menikah segala macam. Udah di tahun 2025 akhirnya di-approach lagi, itu pada bulan November. Ini mereka yang meminta untuk mengajak kerjasama. Torik ini diberikan benefit ya, dalam tanda kutip, Torik dan Alia ya, mendapatkan benefit itu adalah untuk diberangkatkan untuk Torik, Alia, dan Arash. Kita ke informasi lain, Saudara. Israel menyerang sebuah desa di Lebanon Selatan pada Rabu waktu setempat. Israel klaim serangan ini menyasar infrastruktur Hizbullah. Asap pekat membumbung tinggi di desa Hunim, bagian selatan Lebanon, usai Israel menyerang wilayah itu. Serangan dilakukan setelah militer Israel meminta warga sekitar untuk mengevakuasi diri. Israel makin gencar menyerang Hizbullah meski Iran memasukkan Lebanon sebagai syarat perdamaian dengan Amerika Serikat. Saudara, bentrokan warga dan polisi terjadi di Kabupaten Bone, Sulawesi Selatan. Bentrok ini dipicu oleh sengketa lahan. Saudara, bentrokan warga dan polisi terjadi di Jalan Andi Pangerang, Petarani, Kabupaten Bone, Sulawesi Selatan. Bentrok ini dipicu karena sengketa lahan. Bentrok bermula saat warga menolak kedatangan petugas pengadilan negeri Bone untuk mengukur objek lahan eksekusi. Mereka memblokade akses masuk dan membakar ban bekas serta merobohkan pohon. Situasi memanas saat negosiasi warga dan polisi tidak mencapai kesepakatan. Massa melempari batu hingga bom molotov. Polisi membubarkan massa dan mengamankan lokasi. Setelah situasi kondusif, petugas pengadilan negeri melanjutkan pengukuran objek lahan eksekusi. Polisi memperketat pengamanan untuk mengantisipasi adanya bentrok susulan. Untuk memastikan bahwa putusan pada saat pengadilan negeri, pengadilan tinggi sampai Mahkamah Agung itu tidak ada perubahan. Makanya pengadilan ini sebenarnya putusan sudah 14 tahun, tapi dihalang-halangi terus. Makanya kami sudah sampaikan dari awal untuk masyarakat yang di dalam bahwa kami adalah bukan musuhnya rekan-rekan, bukan musuhnya daripada saudara-saudara kami, orang tua kami. Terima kami dengan baik, tapi ternyata mereka terkasut. Dan informasi tadi menjadi penutup Kompas Malam hari ini. Saksikan analisis tajam dan rangkuman drama perburuan tahta tertinggi sepak bola dalam Sapa Amerika setiap hari, mulai tanggal 11 Juni hingga 20 Juli 2026 di program-program unggulan Kompas TV. Terima kasih sudah menyaksikan program Kompas Malam. Perbarui terus informasi Anda di Kompas TV dan siapkan air mineral dengan kemurnian optimal yang murni pasti sejuknya. Saya Valentina Sitorus pamit, terima kasih dan sampai jumpa.